Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesurupan di tengah perjalanan menuju puncak. Cerita ini berdasarkan kejadian mistis yang pernah dialami teman saya sewaktu kuliah dulu. Kejadiannya pada tahun 2011 silam. Saya di sini akan menyamarkan teman saya. Kita sebut saja Ani. Ani ini bertualang dengan teman-teman kosnya ke salah satu gunung yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung ini punya sejuta keindahan yang pasti membuat kalian terpesona, kata Bono di tengah perjalanan kami. Baguslah, sahut Intan. Sementara yang lain sibuk dengan handphone masing-masing. Kami di sini terdiri dari 6 orang. Ani, Intan, Ayu, Putri, Zainal, dan Bono. Cewek-cewek berempat di sini adalah teman satu kos Ani. Sementara Zainal dan Bono adalah pacar dari Putri dan Ayu. Rombongan ini sepakat akan berlibur ke puncak HD di salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Kita istirahat di sini ya. Sholat terus makan yang banyak biar kuat di perjalanan nanti. Perintah Bono setelah rombongan sampai di warung dekat pintu gerbang jalur pendakian. Oke, nanti kita berangkat jam berapa? Tanya Zainal. Jam 8. Masih ada waktu cukup istirahat, ucap Bono pada kami yang nampak kelelahan setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota kami. Jam 19.50 WIB. Bono sudah meminta kami untuk bersiap-siap memulai pendakian. Bono juga sudah registrasi di pos pendakian agar nama-nama rombongan terdata jika na'udzubillahi min dzalik terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tibalah saatnya memulai perjalanan malam kami. Jaga jarak untuk selalu berdekatan agar tidak ketinggalan rombongan. Jaga sikap dan perkataan selama di perjalanan ya, ucap Bono menasihati kami. Bono memang cowok baik yang mengayomi. Beruntung sekali Ayu memiliki pacar seperti dia. Dia juga lah yang punya ide mengajak kami liburan ke sini, karena sudah pernah beberapa kali pendaki dan melihat keindahannya. Alhamdulillah hingga tiba di pos 1 yang jalurnya masih bisa dikatakan landai ini, tidak ada hal mistis seperti yang saya khawatirkan, kata Ani. Deretan pohon pinus dan pohon cemara tidak seseram yang dipikirkan. Mungkin Ani saja yang terlalu penakut. Kita istirahat di sini sebentar saja, karena jalur ke pos 2 juga masih belum berat, ucap Bono menerangkan. Bon, saya kebelet pipis nih, gimana dong? Tanya Putri. Kamu sih kebanyakan minum es tadi Put. Gini nih jadinya, gerutu Intan dengan logat Betawinya yang khas. Zainal antar Putri ke samping pohon itu. Buang air di sana,
Tapi jangan lupa minta izin dulu. Khawatir ada makhluk tak kasat mata di dekat situ. Perintah Bono sambil menunjuk ke arah pohon cemara yang tidak terlalu tinggi. Sekitar 15 menit Putri buang air kecil di antara Zainal. Waktu yang cukup lama untuk sekedar buang air kecil. Jarak kami dengan mereka hanya 5 meteran saja. Cuma tidak enak jika harus mengarahkan cahaya senter untuk mengetahui keadaan mereka. Duh, lama banget cuma pipis aja, gerutu Intan pada Putri dan Zainal sekembalinya mereka dengan rombongan. Masih ribet ya buka celana nih, maaf, jawab Putri. Sudahlah, gak usah diributkan. Ayo kita lanjutkan perjalanan, ucap Bono sambil membetulkan posisi tas ranselnya. Teriak Putri tiba-tiba dalam perjalanan kami menuju pos 2. Wajahnya memerah, matanya melotot. Astagfirullah Putri, kamu kenapa Put? Tanya Intan sambil memegang lengan kanan Putri. Kamu jahat, ucap Putri sambil menunjuk ke arah Zainal. Bono yang menyadari kalau Putri kesurupan langsung mengambil segenggam garam dari tasnya dan membacakan doa-doa. Sejurus kemudian dia sapukan garam tadi ke wajah Putri. Putri tidak sadarkan diri. Beberapa menit setelah siuman, Ani memberinya minum agar dia tenang. Makanya kalau jalan jangan melamun, apalagi kalau kondisi kayak sekarang, ucap Ayu. Memangnya saya kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kita berhenti di sini? Tanya Putri bertubi-tubi. Tidak ada apa-apa Put. Setelah ini teman-teman saling ngobrol. Ya biar pikiran kita tidak kosong, ucap Bono seketika sebelum ada yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada Putri. Dalam perjalanan menuju pos 2, terhitung 3 kali Putri kesurupan dan 3 kali pula Bono yang menyembuhkan. Puncaknya adalah kesurupan yang keempat kalinya. Putri menendang-nendang dan meronta seolah ingin lari dari pegangan dan teman-teman cewek lainnya. Astagfirullahaladzim, tak henti-hentinya kami beristighfar dan membaca doa-doa, namun kali ini Putri tak kunjung sadar. Kenapa kamu melakukannya di sini? Kalian mengotori wilayah ini, bentak Putri sambil memandang Zainal dengan ekspresi marah. Bono yang menyadari ada hal yang tidak beres di sini, kemudian menginterogasi Zainal, yang pada akhirnya Zainal mengaku sedari di warung peristirahatan dia dan Putri sesekali curi-curi kesempatan untuk bermesraan. Dan yang paling fatal, mereka melakukannya saat Putri minta diantar buang air kecil di pos 1. Dasar bejat kalian, tidak tahu tempat. Pantas saja tadi kalian lama banget pipisnya, bentak Ayu pada Zainal. Ani pun terpancing emosi juga hingga ikut membentak. Kalian tidak tahu diri. Apa tidak bisa menahan diri barang semalam saja?
Zainal diam saja tanpa sepatah kata pun. Sementara Bono masih berusaha mengembalikan kesadaran putri. Selang beberapa lama, entah dari mana datangnya, ada seorang kakek tua berpakaian layaknya pengemis dan menggunakan tongkat. Kami semua benar-benar kaget. Kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini. Penghuni di sini marah pada teman kalian, ucap kakek tua itu tiba-tiba. Kalau kalian memaksa melanjutkan perjalanan, ada bahaya lebih besar dari sekarang yang merasuki tubuh teman kalian ini. Masih prajuritnya saja, lanjut si kakek menasihati kami. Ya kakek, kakek siapa? Tanya Intan dengan nada gugup dan takut. Saya pedagang di puncak, nah. Kakek mau kembali untuk mengambil barang dagangan lagi, jawab kakek tersebut. Kakek berjalan mendekati putri dan mengelus dahinya sambil membaca doa-doa. Beberapa saat putri sadar dengan kondisi lemah namun masih cukup mampu untuk berdiri. Dengan sigap, Ani, Ayu, dan Intan membopongnya untuk putar balik menuju tempat peristirahatan di gerbang pendakian. Kenapa kita balik? Tanya putri dengan nada pelan. Kondisimu lebih penting, Put. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, ucap Ani. Ada rasa iba pada putri karena bagaimanapun dia teman kami. Dia korban di sini. Korban kecerobohan Zainal yang seharusnya melindungi, malah mencari kesempatan untuk bermesraan. Perjalanan kembali terasa lebih cepat dari perjalanan berangkat tadi. Putri langsung kami istirahatkan di salah satu warung, sementara Bono sibuk menelepon kenalannya untuk menjemput kami dengan mobil. Dia memutuskan untuk membawa kami pulang malam itu juga, karena khawatir masih ada makhluk tak kasat mata yang tidak suka dengan keberadaan kami di sana. Satu hal yang menjadi misteri lagi adalah si kakek yang menasehati dan menyembuhkan putri dari kesurupan terparahnya itu hilang entah kemana. Padahal setelah menyembuhkan putri, dia berpamitan berangkat pulang duluan. Kami yang mengikuti dari belakangnya dengan jarak beberapa meter saja, tiba-tiba kehilangan sosok si kakek. Mustahil dia lewat jalan lain karena jalur pendakian hanya itu saja. Kalaupun lewat jalur lain, pasti cahaya senternya tetap kelihatan. Entahlah. Wallahu a'lam bishawab. Akhir cerita, liburan yang seharusnya dipenuhi dengan foto-foto keindahan puncak gunung yang akan mengisi timeline sosial media malah berakhir dengan kisah misteri karena ulah teman kami. Mungkin suatu saat nanti Ani akan kembali ke sana dengan teman-teman yang lebih bisa menjaga diri.